Di tahun pertama kepemimpinannya di Kota Cilegon membawa angin segar yang luar biasa bagi UMKM yang ada di Kota Cilegon. Yang pertama, di tengah Covid seperti ini di mana UMKM mulai bangkit lagi, dibutuhkan bantuan modal. Dan ini didorong sekali melalui program bantuan modal yang digulirkan oleh Pemkot Kota Cilegon melalui kepemimpinan Pak Heldi kemarin di tahun 2021 itu sudah mulai bergulir dan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon terutama pelaku UMKM. Dan yang paling juga sangat menggembirakan adalah bahwa sekarang Pak Heldi mewajibkan perusahaan retail modern untuk menampung, menerima, mendisplay dan juga menjual, membantu produk-produk UMKM yang ada di Kota Cilegon untuk ada di tempat mereka. Kota Industri adalah julukan yang melekat sejak Kota Cilegon resmi berdiri tahun 1999. Dengan lokasi yang berada tepat di ujung barat Pulau Jawa, di mana Pelabuhan Merak menjadi dermaga utama lintas Pulau Jawa dan Sumatera, Kota Cilegon pun ditasbihkan sebagai gerbang Pulau Jawa. Posisi dan kondisi yang amat strategis tersebut pun membuat Kota Cilegon menjadi salah satu kota yang mendapat perhatian secara nasional. Didasari fakta bahwa di tengah melimpahnya potensi yang dimiliki, namun Kota Cilegon masih dililit banyak persoalan. Kontestan Pilkada serentak tahun 2020, Heldi Agustian Sanuji Pentamarta pun mencanangkan terwujudnya Kota Cilegon baru, modern, dan bermartabat. Pada Jumat 26 Februari 2021, pasangan yang diusung Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera itu resmi dilantik Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai wali kota dan wakil wali kota Cilegon terpilih. Kini, tepat setahun berselang, bagaimanakah gambaran Kota Cilegon di bawah pemerintahan Heldi Sanuji? Sudahkah Heldi Sanuji menjalankan visi misi dan memenuhi janji yang digaungkan pada masa kampanye? Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang telah mempercayai kami Heldi Sanuji dalam memimpin Kota Cilegon. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, tanpa terasa sudah mau setahun. Tentunya kami manusia yang masih dan punya kekurangan. Jadi apa yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini, beberapa visi misi kami sudah kita realisasikan, namun belum semuanya. Alhamdulillah secara umum on the track. Pemerintah ini punya semangat baru, punya semangat keterbukaan, melakukan perbaikan perubahan dengan cepat, gagasan-gagasan baru ditampilkan, perubahan-perubahan baru dipercepat, jadi alhamdulillah on the track. Namun demikian tantangannya tidak ringan, tidak mudah, masih banyak tantangan. Kira-kira di tahun pertama ini baru lepas landas, jadi ada goncangan-goncangan, ada bising gitu. Kira-kira kalau pesawat mungkin di tahun kedua sudah berada di ketinggian, sudah nyaman, kita bisa melakukan gerakan yang lebih cepat lagi untuk melayani masyarakat. Selain merealisasikan kenaikan honor RT RW dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000, Pemkot Cilegon di era Heldi Sanuji juga menaikkan gaji guru honorer, penilik, pengawas, serta guru dan kepala sekolah yang bertugas di tempat terpencil. Begitu pula anggaran untuk guru madrasah dan guru ngaji dinaikkan sebesar 50%, yaitu dari Rp22 miliar menjadi Rp33 miliar. Di sektor pendidikan yang memang menjadi fokus utama Heldi Sanuji, hanya dalam hitungan 4 bulan berjalan, Heldi Sanuji juga telah merealisasikan pendirian 4 SMP negeri baru. Namun kebijakan paling fenomenal di sektor pendidikan ini adalah program beasiswa full sarjana, seperti tercantum dalam Kartu Cilegon Sejahtera atau KCS yang diluncurkan Heldi Sanuji. Untuk periode pertama di tahun 2021, sebanyak 525 mahasiswa asal Kota Cilegon yang berkuliah di 4 perguruan tinggi telah mendapatkan beasiswa full sarjana ini, yaitu Untirta, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Unifal, dan Stikom Insan Unggul. Di tahun 2022 akan ada 1.475 mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa tersebut. Kampusnya pun lebih berkembang, menyusul penandatanganan kesepakatan antara Pemkot Cilegon dengan 8 perguruan tinggi lainnya di Banten.
Kemudian kami juga sudah realisasikan 525 beasiswa full sarjana. Ya, tahun ini berarti masih ada slot 1475 lagi. Nah, kami ingin orang-orang Cilegon menjadi orang-orang yang memiliki keilmuan, ya, dengan berani mencoba untuk masuk ke universitas tanpa terlebih dahulu memikirkan mampu atau tidak mampu, karena pemerintah Kota Cilegon berupaya untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk generasi muda Cilegon ke depan. Saya kira ini terobosan yang sangat kita apresiasi dari pemerintah Kota Cilegon untuk juga mensupport pemberian beasiswa warganya untuk mengakses pendidikan tinggi full sarjana, ya. Saya kira belum semua pemerintah daerah punya inisiasi seperti ini. Kami atas nama Universitas Sultan Amtirtayasa menyampaikan terima kasih yang secara bersama-sama punya komitmen bermitra strategis dalam pemberian beasiswa dan mewujudkan SDM Kota Cilegon khususnya untuk dididik di kami sehingga punya kompetensi yang dibutuhkan baik di industri maupun di masyarakat. Jika pendidikan menjadi wahana menyiapkan SDM Kota Cilegon yang berkualitas untuk mengisi kebutuhan industri, pemerintahan maupun swasta, pada saat bersamaan, Heldi Sanuji pun fokus pada pengembangan sektor UMKM. Beragam program pun diluncurkan, mulai dari pelatihan produk, pelatihan kemasan pemasaran, hingga bantuan dana bergulir. Di setahun pertama kepemimpinannya di Kota Cilegon membawa angin segar yang luar biasa bagi UMKM yang ada di Kota Cilegon. Yang pertama, di tengah Covid seperti ini di mana UMKM mulai bangkit lagi, dibutuhkan bantuan modal. Dan ini didorong sekali melalui program bantuan modal yang digulirkan oleh Pemkot Kota Cilegon melalui kepemimpinan Pak Heldi kemarin di tahun 2021 itu sudah mulai bergulir dan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon terutama pelaku UMKM. Dan yang paling juga sangat menggembirakan adalah bahwa sekarang Pak Heldi mewajibkan perusahaan retail modern untuk menampung, menerima, mendisplay dan juga menjual, membantu produk-produk UMKM yang ada di Kota Cilegon untuk ada di tempat mereka. Ini kota bisnis, kota yang peredaran ekonomi cukup baik, pergerakan ekonomi cukup sibuk, kota pelabuhan di mana industri tumbuh berkembang. Tentu sektor usaha kecil menjadi mitra bagi industri. UMKM menjadi sangat penting. Kalau mereka scale up, maka mereka akan mengangkat pegawai. Maka ada orang baru yang bekerja. Ada pekerja-pekerja baru yang diserap oleh UMKM. UMKM ini kalau dalam konsepnya Baginda Rasulullah SAW itu satu dari 9 pintu rezeki berwirausaha. Mari kita dorong wirausaha yang barokah, yang halal, lapangan pekerjaan, pendapatan untuk masyarakat. Saya kira ini sangat strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki ekonomi keluarga-keluarga kita di Cilegon. Karena ini kota lintas ke Sumatera dan lintas pariwisata, maka seharusnya tentunya UMKM di Kota Cilegon ini harusnya tumbuh dan berkembang. Maka oleh karena itu tahun 2022 ini mohon doanya, maka Kota Cilegon akan bekerja sama. Kemarin Menteri Sandiaga Uno juga hadir dan kami minta mohon bantuannya karena kurang lebih kita ada tanah 3.000 meter di lingkar selatan. Kita akan merealisasikan di situ sebagai pusat oleh-oleh, pusat UMKM. Dalam mengembangkan sektor perekonomian, seperti telah menjadi kebutuhan masyarakat terkini, dan sebagai bagian dari program menuju Smart City, Kota Cilegon pun meluncurkan aplikasi usaha berbasis digital, seperti ngejubel.com dan opangcilegon.com. Dari dunia usaha kita melihat bahwa dalam setahun terakhir ini kita melihat adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang memang bisa dibilang mempermudah bagi pengusaha, terutama di bidang investasi. Jadi ada beberapa hotel-hotel baru ataupun juga usaha-usaha baru yang berkembang di tahun ini. Dalam bidang usaha perhotelan, kebijakan-kebijakan dari Bapak Heldi dalam 1 tahun terakhir ini memang terasa sangat memudahkan, seperti melakukan vaksinasi di beberapa hotel.
Beragam kebijakan di perekonomian ini pun sontak membuahkan hasil. Yang paling signifikan di antaranya adalah menurunnya tingkat pengangguran di kota Cilegon. Menurut data yang dirilis BPS, meski di tengah pandemi COVID-19, tingkat pengangguran terbuka kota Cilegon tahun 2021 turun dari 12,69% menjadi 10,13%. IPM kami naik, ya sangat tinggi, meskipun angkanya kecil tapi tinggi ini 0,3 ya, dan layanan terhadap publik dalam hal ini dari Ombudsman kemarin sudah keluar angka 77,66%, itu adalah tertinggi di tingkat kota. Dampak positif lain dari kebijakan di bidang ekonomi ini adalah diraihnya penghargaan tingkat nasional, yaitu penghargaan dari Kementerian Investasi BKPM atas pencapaian realisasi investasi tahun 2021 kategori pemerintah kota. Dalam konteks raihan penghargaan tingkat nasional, Kota Cilegon di tahun pertama kepemimpinan Heldy Sanuji memang patut diapresiasi. Berikut sederet penghargaan yang diraih Pemkot Cilegon sepanjang tahun 2021 hingga Februari 2022. Sangat bergengsi menurut kami yang belum pernah kita dapat, yaitu dari Smart City, ya, Smart City dalam hal smart improvement. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh Kapolri dalam rangka PPKM kemarin itu dari tingkat kota Jawa dan Bali, kami hanya satu yang dikasih penghargaan, hanya satu-satunya untuk tingkat kota kami yang diberikan oleh Pak Kapolri. Terima kasih. Banyak raihan atas prestasi beliau memimpin Kota Cilegon, baik penghargaan tingkat nasional maupun tingkat provinsi, itu tidak lepas dari gaya kepemimpinan beliau-beliau yang mana latar belakang juga mempengaruhi, sehingga kami ASN merasa dipacu untuk mengimbangi kinerja beliau-beliau yang mana ada warna dan inspiratif baru untuk ASN. Dalam pembangunan infrastruktur, Heldy Sanuji di periode awal kepemimpinannya lebih mengedepankan faktor keselamatan warga. Selain perbaikan ruas jalan yang rusak, Pemkot Cilegon pun telah membangun sekaligus 4 palang pintu perlintasan kereta api. Infrastruktur kita di Cilegon masih banyak persoalan-persoalan, ya. Jadi nampaknya tidak bisa 1 tahun anggaran untuk memperbaiki infrastruktur. Jalan kita, jembatan, air bersih, sampah, tata kota, drainase, saluran, perlampuan, dan lain sebagainya ini agak cukup punya tantangan. Mungkin kalau skenario kita jaga ini, insya Allah di beberapa tahun kemudian sudah terlihat hasilnya. Membuat sesuatu yang nothing menjadi something, yang nggak mungkin menjadi mungkin. Beberapa sudah saya berikan contoh. Mungkin salah satunya adalah palang pintu kereta api yang selama ini memang agak sulit katanya dari pusat dan yang lain. Setelah saya baca undang-undang perkereta apian, ternyata itu adalah tanggung jawab dari para pemerintah daerah, ya.
Kami sudah realisasikan 4 dan tahun ini akan 4 lagi, dan saya berterima kasih kepada Direktur Keselamatan ya dari Dinas Perhubungan Pusat yang notabene hadir ke Kota Cilegon, mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota yang sudah peduli terhadap masyarakatnya. Di luar program yang telah dicanangkan dalam visi dan misi Heldi Sanuji, sejalan dengan kebutuhan Kota Cilegon terkini, Pemkot Cilegon meluncurkan program pengelolaan sampah yang mutakhir. Bekerja sama dengan PT Indonesia Power, Kota Cilegon kini telah bisa mengolah sampah menjadi co-firing batu bara. Keberhasilan Kota Cilegon dalam hal pengelolaan sampah ini tentu saja menuai perhatian nasional, antara lain dibuktikan dengan kehadiran 5 pemerintah daerah yang khusus melakukan kunjungan kerja mempelajari pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Sampah Bagendung itu menjadi kekuatan ya strong bagi Kota Cilegon, karena proyek ini juga sebagai salah satu ikon Kota Cilegon yang notabene bisa mengolah sampah menjadi co-firing satu-satunya di Indonesia ya, dengan harga 100% dari harga batubara, minimal 85%. Dan ini adalah proyek sesuai dengan Kepres 35 tahun 2018, 12 kabupaten kota yang ditunjuk. Cilegon belum tertunjuk atau belum ditunjuk tapi sudah menghasilkan. Semua pencapaian di tahun pertama tersebut membuat Heldi Sanuji semakin optimistis bahwa sesuai janji yang telah dicanangkan, keduanya telah menjejakkan langkah mewujudkan Kota Cilegon baru, modern, dan bermartabat. Di tahun 2022 ini tentunya kita harus bisa penuhi dengan prestasi-prestasi, dan kami sudah minta semua kepala dinas OPD agar setiap bulannya di tanggal 5 bisa memberikan presentasi 3 terjelek dan 1 yang terbaik. Kita akan mendengarkan supaya kita bisa melakukan evaluasi setiap bulannya, dan saya berharap mudah-mudahan dengan dukungan para alim ulama, para kiai, para ustadzah, semua masyarakat Kota Cilegon, mari kita bangun Cilegon ke depan menjadi Cilegon baru, modern, dan bermartabat.